jamaah, alhamdulillah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa, sangat keseharian tapi penting banget. Temanya adalah 7 kunci hidup bahagia tanpa beban. Tadi guru-guru kita udah ngasih 4 kuncinya. Yang pertama adalah E3 tadi yang udah dibahas. Satu, hiduplah sederhana walaupun hidup serba ada. Yang kedua, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi kamu. Yang ketiga, jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Masya Allah. Nah, jamaah yang di rumah pasti penasaran kan selanjutnya apa aja sih kunci bahagia hidup tanpa beban. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Silahkan. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة Masya Allah, indahnya saling berbagi. Itu gitu ya kalau misalnya kita melihat orang yang sedang membutuhkan diberikan kebahagiaan, kita juga jadi seneng ya. Makanya kita juga kadang suka ini, apalagi sekarang lagi pandemi nih, ekonomi lagi susah. Nah, saya mau nanya sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz Syam, bener gak sih kalau kita mau ngasih atau berbagi sama orang lain walaupun keadaan ekonomi juga lagi gak ada lebih-lebihnya. Sama-sama lagi pas-pasan nih, tapi kita pengen berbagi karena ingin membuat orang lain bahagia. Bener gak ini bisa jadi salah satu kunci hidup bahagia tanpa beban? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah, Mas Mikdad dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di antara kategori orang-orang yang bersegera menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama kategorinya adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mengeluarkan hartanya meskipun dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit gitu. Jadi kunci kebahagiaan tanpa beban yang keempat adalah orang yang mampu bersedekah, mengeluarkan hartanya meskipun dia juga dalam keadaan sempit pada saat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda bahwasanya sedekah yang bagaimana yang paling afdol ya Rasulullah, maka disebutkan adalah jahadul mukil, adalah sedekahnya orang-orang yang susah. Waduh, Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya, tahukah kalian ada 1 dirham yang mengalahkan 100.000 dirham? Gitu. Sabaqa dirham gitu. Dia mengalahkan mi'atu alf gitu. 100.000 dirham dikalahkan oleh sedekah 1 dirham. Bagaimana kok bisa gitu? Dalam hitungan logika kita perhitungan pasti lebih mulia yang 100.000 dirham. Iya. Kata baginda Nabi SAW, sedekah 1 dirham mengalahkan yang 100.000 dirham. Kenapa? Karena ada saudaramu yang cuma punya 2 dirham. Lalu dia keluarkan 1 dirham untuk bersedekah. Itu yang ngeluarin 100.000 dirham memang duitnya berjuta-juta dirham. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih besar? Lebih besar yang satunya. Kenapa? Dia ngeluarin 50%. Setengah daripada hartanya dia keluarin. Yang satu emang duitnya udah banyak gitu. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kunci kebahagiaan yang keempat tanpa beban adalah bersedekah meskipun dalam keadaan sempit. Tapi hatinya lapang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, pulau kebahagiaan, kecuali engkau mengeluarkan apa yang engkau cintai. Subhanallah, kita tidak akan pernah bahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Albir, kebahagiaan, keselamatan, pulau kebahagiaan, engkau tidak akan mencapainya. Kalau di dalam tafsir disebutkan bahwasanya mufassir mengatakan lan tanalul birra itu bagaikan orang yang sedang berenang. Dia menuju pulau kebahagiaan. Dia tidak akan bisa sampai ke sana, orang yang ada di dunia ini yang sedang berenang ini, kecuali dia mengeluarkan hartanya apa yang mereka senangi. Subhanallah, tidak ada yang tidak terharu melihat video tadi. Orang yang serba kekurangan atau mungkin pas-pasan, tapi dia masih mau berbagi terhadap orang lain. Makanya di dalam agama kita ada dua istilah gitu. Kalau orang lagi sedih, kita datang ke sana namanya takziah. Kalau orang lagi seneng, kita datang ke sana biasanya kita sebut tasyakuran. Tapi bahasa agamanya namanya tahniah gitu. Kalau takziah, kita datang ke sana untuk apa? Kesedihan itu akan berkurang kalau banyak orang. Tapi kalau tahniah, kita ikut berkumpul orang tasyakuran supaya apa? Kebahagiaan itu akan bertambah kalau banyak yang menikmatinya. Masya Gitu. Allah, betul. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100.000 nih, saya sedekah 50.000. Nah Ustaznya misalnya sedekahnya 1 juta.